kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Kebetulan pada hari ini kita agak mundur tadi Pak, mohon izin. Dan perlu kami perkenalkan bahwa pada acara sesi ini akan dipandu oleh saya, Kasubdit Penanganan Masalah di Direktorat Pengukuran Bapak. Dan di samping saya mungkin teman-teman sudah kenal dengan baik. Beliau adalah Dr. Anas Gunawan Muhammad MPA, staf ahli bidang reformasi birokrasi. Mohon izin Bapak, kami sampaikan bahwa kegiatan acara ini dihadiri oleh 46 orang yang tatap muka. Dari 46 ini, 14 dari Direktorat Pengukuran, 32 orang yang mewakili dari petugas ukur se-Jabotabek dan Karawang. Dan diikuti oleh 481 yang ikut melalui aplikasi Zoom. Demikian Bapak kami sampaikan. Untuk menyingkat waktu mungkin perlu kami sampaikan, perlu ditampilkan Mas Wisang kaitan dengan CV dari Bapak, bahwa Pak Dr. Anas Gunawan Muhammad ini adalah staf ahli bidang reformasi birokrasi. Beliau pendidikan tahun 89 menyelesaikan S1 di Universitas Gadjah Mada di ilmu pemerintahan, tahun 98 Magister Publik Administrasi di Universitas Canberra, dan riwayat jabatan kebetulan kita mengetahui beliau pada tahun 2016 sampai dengan 2019 beliau sebagai Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Pada tahun 2019-2020 beliau sebagai staf ahli bidang ekonomi pertanahan, dan tahun 2020 sampai dengan sekarang beliau sebagai staf ahli bidang reformasi birokrasi. Mungkin itu saja perkenalan yang disampaikan. Dan kedua, untuk memaparkan selanjutnya mungkin Pak staf ahli, waktu kami persilahkan untuk memaparkan dalam 40 menit. Monggo Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Teman-teman yang saya hormati, baik yang hadir di ruang ini maupun yang hadir melalui Zoom, pada kesempatan ini kami diminta oleh panitia untuk menyampaikan paparan yang dikasih tema mewujudkan petugas ukur berakhlak di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Nah, untuk itu pertama barangkali akan saya sampaikan terkait dengan apa sih yang akan kita capai di kementerian kita ini. Karena tentunya kita semua bekerja itu harus tahu tujuannya. Ibarat kita jalan, kalau kita nggak ada tujuan ini kita cuman ngalor ngidul nggak karuan muter-muter. Untuk itu semua pegawai di Kementerian ATR BPN harus paham apa sih visi misi kementerian kita. Itu yang menjadi goal, menjadi tujuan dari kita semua. Saya yakin teman-teman sudah tahu, next slide-nya. Visi Kementerian ATR BPN adalah pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sehingga kita semua bekerja sebenarnya menuju untuk tujuan ini. Baik itu petugas ukur, baik itu yang di kepegawaian, di keuangan, di penetapan hak, semuanya
kita bekerja untuk mencapai tujuan itu. Nah, kalau kita sudah tahu goal kita kemana, sehingga langkah kita, jalan kita ini menuju pada sasaran yang sama. Nah, terkait dengan itu, Kementerian PAN dan RB ini juga sudah punya semacam roadmap bagaimana untuk memajukan bangsa kita, mencapai visi misi bangsa kita, masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Nah, kita tahu di semua kementerian termasuk pemerintahan daerah, sekarang ini salah satu program prioritasnya adalah melaksanakan reformasi birokrasi. Nah, kebetulan saya sekarang dipercaya sebagai staf ahli bidang reformasi birokrasi dan juga sekaligus sebagai Ketua Pokja untuk pelaksanaan RB di kementerian kita. Nah, terkait dengan ini maka ada setidaknya 3 periodisasi terkait dengan bagaimana kita mereform birokrasi kita. Jadi kalau periode pertama 2010 sampai dengan 2014, apa yang kita sebut sebagai rule based birokrasi. Artinya apa? Birokrasi pada saat itu diharapkan melaksanakan tugas, melaksanakan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Itu menjadi fokus kita pada saat itu. Sehingga diharapkan tidak terjadi yang namanya penyimpangan, yang namanya penyalahgunaan. Nah, periode berikutnya 2014 sampai dengan 2019 fokus kita adalah performance based birokrasi. Artinya kalau kita sudah benar melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundangan, yang kita tuju berikutnya adalah performanya, kinerjanya. Jadi kita harapkan kinerja kita dalam periode 2014 sampai 2019 ini betul-betul mengutamakan yang namanya kinerja. Ini tidak hanya di kementerian, tapi juga di semua KL termasuk pemerintah daerah. Nah, yang terakhir 2019 sampai dengan 2024 ini diharapkan yang namanya dynamic governance. Jadi menjadikan pemerintahan berkelas dunia. Apa sih ini yang disebut dynamic governance? Yaitu suatu birokrasi yang agile, yang cair, yang lincah. Karena kita tahu pada era sekarang ini yang disebut era digital atau era revolusi industri 4.0, perubahan sangat cepat. Sehingga kalau kita sebagai instansi pemerintah, sebagai birokrasi pemerintahan, tidak dinamis, maka tidak akan bisa merespon perkembangan perubahan yang terjadi. Nah, dalam menjabarkan itu, kita juga punya roadmap dalam mewujudkan visi Kementerian ATR BPN. Tahun 2020 kita harapkan ada peningkatan kualitas. Karena itu kemarin kita sebut sebagai tahun kualitas. 2021 ini kita harapkan berbasis elektronik. Demikian juga 2022. Lalu untuk 2023 kita harapkan sudah ada jaminan hak atas tanah. Jadi kita harapkan nanti kita berlakukan stelsel positif. Dan di 2024 kita harapkan kita sudah bisa menjadi institusi yang berstandar dunia. Ini barangkali suatu tantangan bagi kita semua untuk bisa mewujudkan roadmap yang sudah kita tetapkan. Lanjut. Nah, untuk bisa tune in dengan tadi yang saya bilang, reformasi birokrasi kita menuju birokrasi berkelas dunia, maka SDM merupakan unsur yang sangat strategis dan sangat fundamental. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu pekerjaan pun tanpa campur tangan manusia. Berhasil tidaknya suatu pekerjaan akan sangat bergantung kepada faktor manusianya. Mungkin teman-teman kemarin menonton Thomas Cup, alhamdulillah kita juara. Nah, ini tentunya karena SDM atau pemain bulu tangkis kita yang hebat-hebat. Kalau masalah raket, masalah sepatu, masalah peralatan, itu bisa
barangkali negara lain lebih baik, lebih canggih. Tapi kalau SDM-nya kalah, pemainnya ini kualitasnya kalah, tentunya akan sangat kesulitan. Kita juga tahu di dunia sepak bola, kenapa jagoan? Karena ada SDM hebat yang ada di situ. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan. Ada Microsoft yang maju, ada Apple yang maju. Itu semua karena faktor SDM yang memang kompeten, profesional, dan punya kualitas yang sangat bagus. Lanjut. Nah, sayangnya untuk instansi pemerintah yang di dalamnya SDM-nya adalah aparatur sipil negara, ini ada kesan atau stereotip yang negatif. Jadi seringkali ASN itu dikesankan kerjanya santai dan tidak produktif. Sekarang ini masih sering orang itu meledek ASN, ya cuman datang nanti sampai kantor baca koran atau main game, sudah saatnya pulang-pulang. Nah, ini saya kira tidak benar, tapi sekali lagi ini kesan yang muncul di masyarakat, seringkali ASN itu dikesankan kerjanya santai dan tidak produktif. Yang kedua juga dikesankan berkompetensi rendah. Jadi ASN ini dia dianggapnya ya tidak canggih lah, tidak profesional, tidak kompeten, tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya. Dan yang terakhir, stereotip dari ASN adalah miskin inovasi. Ini yang di mana-mana memang sering disampaikan, termasuk Pak Presiden, ini kita harus berubah. Jangan sampai kesan yang tadi saya sampaikan, stereotip dari ASN ini betul-betul terjadi. Karena itu kita harus berubah. Lanjut. Nah, untuk merubah mindset, culture set dari ASN, dari kita semua, maka pada tanggal 21 Juli yang lalu, Bapak Presiden telah meluncurkan core value ASN yang disingkat berakhlak, dan juga employer branding, ASN bangga melayani bangsa. Nah, apa tujuan dari diluncurkannya core value dari ASN ini? Yang pertama adalah, lanjut, menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Jadi saya sampaikan tadi ada kesan stereotip yang negatif. Dengan adanya core value ini diharapkan kita bisa berubah dan ini menjadi fondasi untuk perubahan kita dalam budaya kerja, dalam mindset kita, sehingga ASN menjadi profesional. Yang kedua, tujuannya adalah untuk akselerasi transformasi ASN. Jadi kita harus berubah, kita harus bertransformasi, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi kita. Yang ketiga, penguatan budaya kerja ASN yang profesional sekaligus memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar instansi pemerintah. Nah, kita tahu sekarang ini sistem karir kita terbuka. Orang BPN tidak hanya bisa berkarir di BPN, apalagi kalau sudah untuk jabatan pimpinan tinggi. Kita bisa ikut seleksi di kementerian lembaga lain termasuk pemerintah daerah. Sebaliknya dari luar kementerian kita juga bisa ikut di kementerian kita. Karena itu kita tahu beberapa pimpinan kita sekarang ini ada dari kementerian lain. Ada dari BPKP, ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian, bahkan ada dari swasta. Nah, dengan adanya core value yang sama diharapkan kalau kita pindah ke instansi yang lain, ini sudah punya satu budaya kerja mindset yang sama.
Dan yang keempat adalah memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kita tahu salah satu peran ASN yang barangkali tidak dimiliki oleh pegawai yang lain adalah sebagai pemersatu bangsa. Terlebih kita ATR BPN yang merupakan instansi vertikal. Kita ini mungkin orang Jawa bisa bekerja di Sumatera, orang Sumatera bisa bekerja di Kalimantan, orang Kalimantan bisa bekerja di Papua dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini diharapkan dengan adanya core value ini, maka peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa ini bisa kita tingkatkan, kita perkuat. Nah, tadi saya sampaikan, lanjut, bahwa berakhlak ini selain juga punya makna, kita ini punya moralitas yang bagus, ini juga sekaligus sebagai singkatan. Apa sih singkatan dari berakhlak? Yang pertama, itu berorientasi pelayanan, yaitu keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, artinya fokus kita adalah melayani masyarakat. Jangan sampai istilah anak sekarang kita suruh sendiri. Kita melakukan segala sesuatu, memperbaiki, merubah, itu harus dasarnya adalah aspirasi yang muncul di masyarakat. Lalu A, dari akhlak A, maksudnya adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, terkait dengan akuntabel ini, orang sering bilang ada 3. Pertama, akuntabel bertanggung jawab pada institusi kita. Yang kedua, bertanggung jawab kepada masyarakat yang kita layani. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, kita juga punya pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai umat yang beragama, sebagai negara Pancasila yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena itu diharapkan tentunya kita bisa 3-tiganya akuntabel, bertanggung jawab. Yang berikutnya K, itu singkatan dari kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Barangkali kesempatan sekarang ini juga merupakan bagian dari ini. Lalu H, ini singkatan dari harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, kita tahu kita ini merupakan bangsa yang terdiri dari beraneka suku bangsa, sehingga kita harus bisa saling peduli dan menghargai terhadap perbedaan. Lalu L, ini singkatan dari loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian A, itu singkatan dari adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Nah, ini barangkali nanti yang akan saya coba elaborasi lebih panjang di belakang terkait dengan bagaimana kita harus bersikap dalam era yang perubahan itu berjalan sangat cepat. Dan yang terakhir K, kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Kita tahu kalau dalam matematika 1 tambah 1 itu sama dengan 2, tapi kalau teorinya kalau kita bersinergi 1 tambah 1 itu bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Nah, karena itu kolaborasi ini memang sangat penting dan ini merupakan tuntutan di era sekarang ini. Lanjut. Nah, kalau kita coba ilustrasikan bagaimana kita mengaitkan antara core value ASN, nilai-nilai kementerian sampai dengan kita mencapai visi misi kita, maka ibarat gambar rumah, pondasi yang pertama kita adalah core value ASN, berakhlak tadi. Ini harus menjadi pondasi kita semua. Seluruh ASN di Indonesia ini harus punya core value yang tadi saya sebutkan. Nah, masing-masing kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah tentunya punya semacam kekhasan. Karena memang ada tantangan, problematika, masalah yang spesifik di setiap kementerian lembaga. Nah, karena itu di kementerian kita juga sudah ditetapkan nilai-nilai kementerian.
Di situ ada melayani, profesional, dan terpercaya. Nah, ini merupakan pondasi di atasnya. Core value nilai-nilai kementerian ini diharapkan selalu menjiwai dalam sistem, dalam SDM atau people, dalam program-program yang kita buat. Jadi kalau sudah kita hayati, kita implementasikan dalam sistem yang kita buat, dalam SDM kita, dan juga dalam program kerja kita. Nah, dengan sistem people program yang sudah dijiwai oleh nilai-nilai kementerian dan core value ASN, nanti juga diharapkan bisa tertuang dalam strategic goal, misi dan visi kita. Sehingga tujuan dari keberadaan Kementerian ATR BPN, visi misi kita yang saya sampaikan di awal tadi, ini bisa dicapai dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih berkualitas. Lanjut. Nah, kalau kita bicara terkait dengan perilaku utama dalam nilai kelembagaan Kementerian ATR BPN, maka untuk melayani ini harus ada yang namanya melayani dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu. Nah, ini saya garis bawahi ketepatan waktu. Pertama, karena kita memang dengan beban kerja yang ada sekarang seringkali kita molor. Dan kemarin mungkin 3 minggu yang lalu saya diajak ke Menpan RB ke Jogja untuk minta saran masukan terkait dengan rancangan Perpres untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang ternyata pada saat dia meminta pelayanan, layanan dari instansi ini lambat atau melebihi SOP. Nah, ini kalau kita tidak berbenah dari sekarang, nanti kita akan banyak sekali komplain, akan banyak sekali permintaan kompensasi dari masyarakat. Nah, ini memang sudah kita antisipasi sehingga dalam nilai-nilai kementerian kita ini untuk melayani diharapkan kita ada kejelasan prosedur, biaya, dan juga ketepatan waktu. Yang kedua, bersikap sopan, ramah, cermat, dan teliti, serta peduli terhadap lingkungan pelayanan. Ini juga yang harus selalu kita ingat-ingat bagaimana kita bersikap dalam melayani masyarakat. Nah, yang nilai kedua profesional. Perilaku utamanya adalah yang pertama bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Ini saya kira Bapak Menteri di berbagai kesempatan selalu menyampaikan bagaimana kita sebagai pegawai di kementerian kita ini bisa memberikan nilai tambah. Yang kedua, senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi dan pendidikan. Ini yang juga terus kita upayakan di kementerian kita, dan ini saya lihat juga masih banyak yang muda-muda, bahkan mayoritas kelihatannya ya Pak Moderator, peserta ini Bapak Menteri dan pimpinan di kementerian kita juga sangat concern terkait dengan peningkatan kompetensi dan pendidikan. Bahkan di kementerian kita ada yang namanya program ASN Muda Unggul. Nah, ini salah satu bentuk dari komitmen pimpinan untuk terus meningkatkan kompetensi dan pendidikan seluruh SDM di Kementerian ATR BPN. Dan yang ketiga adalah terpercaya. Perilaku utama untuk terpercaya ini adalah bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Dan yang kedua, patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, nilai-nilai kementerian kita yang harus kita pahami dan selanjutnya tentunya kita implementasikan. Jadi kalau saya analogikan ya, sebenarnya nilai-nilai kementerian itu seperti ya katakanlah kita berpakaian ya. Karena kita ini sudah
sudah betul-betul menghayati. Kalau kita nggak berpakaian, kita ini malu dilihat orang. Apakah itu sebenarnya Kalau nggak berpakaian itu secara nalar itu katakanlah jadi sakit? Enggak juga. Bahkan ada suku-suku terasing yang masih nggak berpakaian. Ada. Jadi pakaian itu sebenarnya merupakan budaya kita. Kalau kita nggak berpakaian, kita akan malu hati. Tanpa disuruh, tanpa diawasi, tanpa dikasih sanksi, kita akan berpakaian karena kita merasa malu. Nah, tentunya kita juga berharap dengan nilai-nilai kementerian, dengan core value ASN yang tadi saya sampaikan, kalau tidak mengimplementasikan itu, tidak melakukan sebagaimana core value dan nilai-nilai kementerian kita akan merasa malu. Tanpa kita diberi sanksi, tanpa kita diawasi, tanpa kita ini dipaksa-paksa, kita akan malu. Nah, tentunya kita harapkan kita semua bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi, berakhlak dan juga nilai-nilai kementerian kita melayani, profesional, terpercaya, itu ibarat kita berpakaian. Tanpa kita diawasi, tanpa kita disuruh, tanpa kita dihukum, kita akan malu kalau tidak mengimplementasikan core value berakhlak dan juga nilai-nilai kementerian melayani, profesional, dan terpercaya. Bapak-Ibu sekalian, lanjut. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu core value ASN, salah satu nilai kementerian kita adalah profesional. Yang terjemahannya adalah antara lain, kita harus mau berubah. Kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, ini sejalan dengan pidato Pak Presiden pada saat HUT ke-45 Korpri tanggal 29 November tahun 2016. Saya kutip aja di sini. Jadi saya ingin kita semua coba keluar rutinitas, business as usual, monoton. Sekali lagi agar kita membawa tradisi-tradisi baru, pola baru, cara baru. Saya harap Korps Profesi ASN Indonesia menjadi pusat inovasi, tempat lahirnya loncatan kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini saya kira sangat sejalan dengan nilai-nilai kementerian kita dan juga core value ASN di Republik Indonesia ini. Kalau bahasa kerennya, Presiden mengatakan sebagai ASN kita jangan sampai bau. Apa itu bau? Business as usual, kerja rutinitas. Ini sudah enggak zamannya lagi. Kita harus selalu berpikir kreatif, inovatif. Sehingga permasalahan yang berkembang dengan cepat itu bisa kita respon dengan baik, dengan cepat, dengan tepat. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan tentunya kita semua. Lanjut. Nah, kalau kita masih sebagai ASN bau, apalagi yang tadi saya sampaikan stereotip ya, nah, ASN itu tidak kompeten, kerjanya lambat dan sebagainya, maka kita akan bernasib seperti korban inovasi. Jadi sekarang ini kan disebut sebagai era disrupsi, era di mana suatu perubahan, suatu inovasi ini mematikan sesuatu yang lama. Contoh, di zaman saya mungkin sebagian Bapak Ibu juga kalau yang udah agak senior ini mungkin tahu, dulu namanya handphone paling ngetop itu Nokia. Sekarang udah hampir nggak ketemu kita Nokia. Sudah diganti sama Samsung, iPhone, dan merek-merek yang baru. Kenapa? Karena Nokia pada saat itu kekeh dengan keyakinannya bahwa sistemnya dia itu paling hebat. Padahal waktu itu sudah berubah, orang berinovasi dengan sistem Android. Nokia nggak mau.
Akhirnya mati deh dia. Demikian juga kita lihat media massa. Dulu yang paling ngetop itu di Republik ini ya Kompas dan Tempo. Belum baca Kompas rasanya belum baca koran. Sekarang mungkin generasi rekan-rekan ini sebagian besar sudah nggak langganan lagi Kompas. Termasuk saya. Saya dulu sejak mahasiswa langganan Kompas. Tapi mungkin sudah 10-15 tahun yang lalu saya udah nggak langganan lagi. Kenapa? Karena saya bisa baca detik.com, bisa juga baca kompas.com, bisa juga sekarang kita lihat di media sosial, ada Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ada juga YouTube, nah ini yang barangkali juga, nah ini RCTI, SCTV, Indosiar, TV juga kalah sama YouTube. Kalau saya sekali masih nonton, paling tidak berita lah. Tapi kalau saya lihat anak saya yang sekarang masih mahasiswa, itu bisa dikatakan hampir nggak pernah nonton TV. Dia nontonnya YouTube. Kenapa? Kalau YouTube itu kita mau nonton pertandingan olahraga, ada. Mau nonton bagaimana cara membuat apa? Katakanlah keranjang, ada. Pokoknya apa yang kita suka tinggal lihat di YouTube, ada. Tapi kalau TV kan enggak, kita yang harus menyesuaikan seleranya TV. Nah sehingga sekarang juga sudah banyak ditinggalkan. Demikian juga yang lain-lain, ada taksi yang sekarang kalah dengan Gojek, ada Matahari Robinson ini sudah kalah dengan Tokopedia, hotel-hotel juga kalah dengan Airbnb, Bank Mandiri, BRI, BNI yang besar-besar ini juga mulai digelogoti oleh apa? Pinjol. Nah, ada Asetku, Paintworks, saya aja yang sudah kakek-kakek, ini sekarang sudah beralih juga. Kalau punya sedikit tabungan, saya paling masukkan ke Asetku. Kalau enggak ya barangkali malah ke saham atau yang lain gitu ya. Tapi untuk nabung atau deposito di perbankan yang konvensional sekarang sudah banyak ditinggalkan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, sekarang ini dolar, rupiah, dinar yang itu merupakan apa? Salah satu kewenangan tugas fungsinya negara, ini sudah mulai digantikan yang namanya uang kripto. Ada Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Nah karena itu sekali lagi, kalau kita tidak bisa berubah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kita akan mati ditelan zaman itu sendiri. Nah lanjut, ada beberapa ciri disrupsi yang barangkali harus kita pahami supaya kita bisa mengantisipasinya. Yang pertama, kalau dunia lama kita ini biasanya time series dan linear. Sedang dunia baru ini real time dan eksponensial. Nah ini betapa cepatnya sekarang ini dunia ya. Kalau dulu kalau nunggu data ini harus ditunggu, oh coba realisasi bulan ini seperti apa, bahkan tahun ini kemarin berapa dan seterusnya. Kalau sekarang dengan analisis big data, semua itu bisa seketika itu kita putuskan, kita simpulkan. Yang berikutnya dari dunia lama ini owning ekonomi, sekarang ini sharing ekonomi. Kalau dulu masyarakat lebih suka memiliki aset konsumtif secara eksklusif. Kita kalau mau menikmati villa harus punya villa sendiri. Kita mau menikmati apartemen harus punya apartemen sendiri. Sekarang dan saya lihat kecenderungan generasi milenial ini sudah nggak gitu lagi. Ngapain kita beli apartemen banyak-banyak? Ngapain kita beli villa? Sekarang sudah banyak di-share. Orang-orang kaya sekarang juga sudah men-share itu. Kalau apartemennya pas nggak dipakai, kita tawarkan di Airbnb. Villa-villa juga demikian. Jadi memang sudah berubah karena perkembangan zaman. Dari owning ekonomi menjadi sharing ekonomi. Lalu zaman dulu juga yang disebut on the line ekonomi, sekarang on demand ekonomi. Tadi saya sampaikan salah satunya YouTube itu, on demand kan. Apa yang kita butuhkan selalu sudah ada. Kalau dulu harus kita tunggu. Oh, kalau kita mau nonton sinetron jadwalnya ini hari Selasa. Kalau sekarang masih hari Senin nggak ada.
Apalagi kalau hari Rabu harus nunggu seminggu lagi. Tapi sekarang on demand, semua bisa diminta seketika. Kalau dulu supply demand tunggal, sekarang supply demand dengan jejaring. Banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk kita bertransaksi. Dan yang terakhir ini kompetitor, kalau dulu itu terlihat dengan jelas, sekarang kompetitor itu tidak terlihat. Sehingga orang kadang-kadang bingung. Salah satu ini sebenarnya ada kaitannya tapi tidak secara langsung ya. Ini anak kelihatannya cuma duduk-duduk aja di rumah, tapi kok duitnya banyak ya? Jangan-jangan ada pelihara tuyul gitu. Nah, padahal enggak, karena enggak terlihat sekarang ini. Aktivitas bisa dilakukan secara online yang orang tidak tahu. Nah, ini beberapa ciri era disrupsi yang barangkali harus kita pahami dan kita antisipasi sehingga kita bisa kompetitif, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, karena itu juga akan sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Ini tips untuk menjadi ASN di era disruptif. Di era di mana perubahan berjalan dengan sangat cepat, di era di mana inovasi itu mematikan hal-hal yang sudah kita buat sebelumnya. Tip yang pertama adalah mengamati tren. Dengan melakukan pengamatan, kita bisa mendeteksi disrupsi yang akan terjadi, sehingga bisa melakukan adaptasi dan antisipasi terhadap disrupsi tersebut, atau bahkan menjadi pionir inovator dalam era disrupsi. Nah, ini kalau kita bisa jadi inovator, bisa jadi pionir, nah ini sekarang ini saatnya bisa berjaya. Tapi kalau kita selalu telat terus, telat mulu, nah kita akan selalu kalah dalam kompetisi. Tips yang kedua, berpikir out of the box. Kita harus mampu berpikir secara out of the box agar bisa mendapatkan ide-ide yang tidak dipikirkan orang lain. Ada dua langkah yang harus dilakukan dalam rangka berpikir out of the box. Yang pertama, menjadikan diri kita sebagai pemikir kreatif. Jadi kita harus sadar, karena sekarang ini era disrupsi, kita harus menjadikan diri kita ini sebagai pemikir yang kreatif, inovatif. Yang kedua, memfokuskan diri pada berbagai pertanyaan yang bisa menstimulasi timbulnya jawaban dan solusi. Jadi kita memang harus ada menghayalnya di sini ya, supaya kita bisa melakukan inovasi. Nah, saya sering terngiang-ngiang ya, dulu itu cerita lampu Aladin. Lampu Aladin itu kan kalau kita mau makanan paling enak, tinggal lampunya kita usap, makanan datang. Kita pengen baju baru, lampu Aladin diusap, baju datang. Ini kan suatu semacam khayalan. Tapi sekarang sudah jadi kenyataan. Kita sekarang dengan GoFood misalnya, makanan paling enak dimanapun, tinggal kita usap, datang. Kita pengen pakaian, tinggal usap, datang. Kita pengen motor, tinggal usap, datang. Semuanya sudah tinggal usap saja, semua datang. Padahal dulu kelihatannya itu suatu khayalan saja. Nah, karena itu memang untuk berpikir out of the box ini seringkali kita perlu berkhayal, membayangkan sesuatu yang mungkin sekarang ini belum ada. Tips yang ketiga adalah melakukan inovasi. Di tengah-tengah banyaknya inovasi, menggunakan cara lama dan mempertahankan prinsip yang usang sama saja dengan bunuh diri. Ini tadi yang juga digarisbawahi oleh Pak Presiden Jokowi. Oleh karena itu, kita harus pintar melakukan adaptasi dan juga melakukan berbagai inovasi. Hal ini dilakukan agar kita tidak tertinggal dari kompetitor yang melakukan inovasi, sehingga kita tetap mampu bersaing. Nah, kita sebagai ASN juga harus terus berinovasi. ASN ini kan taruhannya negara. Kalau kita tidak inovatif, tingkat daya kompetisi kita rendah, ya kita digilas oleh negara-negara lain. Nah, ini taruhannya. Karena itu sekali lagi
kita sebagai ASN yang menjalankan roda negara ini harus inovatif. Dan yang keempat, yang terakhir, tips menjadi ASN di era disruptif adalah partnership. Cara terbaik untuk bisa bersaing di tengah disrupsi adalah dengan menggandeng pihak lain untuk bekerja sama. Dengan partnership, berbagai program kegiatan bisa dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Jadi saya sampaikan, kalau kita partnership ini bisa bersinergi. 1 tambah 1 bisa jadi 4. Jadi sangat-sangat efektif, efisien. Dan ini sudah banyak dibuktikan. Kita tahu sekarang ini yang namanya Gojek misalnya. Gojek itu apa punya motor, punya mobil? Enggak. Tapi dia sangat unggul. Bahkan sekarang sudah mematikan taksi-taksi konvensional. Karena dia sangat efektif dan efisien. Begitu juga kalau kita cerita misalnya Airbnb. Apakah dia punya hotel, punya apartemen? Enggak. Tapi dia juga sudah sangat kompetitif. Sekarang sudah mulai mengalahkan hotel-hotel penginapan yang konvensional. Ini barangkali tips menjadi ASN di era disruptif. Mudah-mudahan lanjut dengan kita bisa memahami perubahan zaman, maka kita bisa tahu bagaimana kita harus bersikap. Eksistensi ASN bisa hilang ditelan zaman apabila tidak bisa menyesuaikan tuntutan zaman. Jadi sebagai penutup ini saya sampaikan, kalau kita ini tidak bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman, kita eksistensinya akan ditelan oleh zaman itu sendiri. Tadi sudah sampaikan tanda-tandanya. Kayak uang yang diterbitkan oleh bank sentral saja, sekarang sudah tersaingi oleh uang kripto. Nah kita juga sebagai ASN, kalau tidak berubah, tidak menyesuaikan dengan tuntutan zaman, kita akan ditelan oleh zaman itu sendiri. Untuk itu, jangan menjadi ASN bau. ASN yang hanya business as usual, kerja rutinitas. Jadilah ASN yang berakhlak, yang melayani, profesional dan terpercaya. Itu barangkali penutup dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Staf Ahli, Pak Gunawan. Aplaus buat Pak Staf Ahli. Apa yang disampaikan oleh Bapak Staf Ahli antara lain bahwa pemikiran kita ASN dalam hal ini, kita jangan sampai stereotip. Apa itu? Kerja santai, berkompetensi rendah, miskin inovasi, dan itu bisa berubah dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Apa itu berakhlak? Berakhlak itu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan semuanya itu bisa berubah dan kita jangan sampai menjadi bau, ya Pak Gun. Bau itu apa? Business as usual, yaitu monoton. Nah sekarang sudah berbeda, sudah ada perubahan eranya, era apa? Era disruptif. Tipsnya apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Staf Ahli tadi, bahwa tipsnya adalah mengamati tren, out of the box, inovasi, dan partnership. Dan ASN bangga melayani bangsa dengan nilai Kementerian ATR BPN melayani profesional dan terpercaya. Baiklah, untuk sesi berikutnya mohon izin Bapak, kita buka untuk pertanyaan, 2 pertanyaan dari offline kalau bisa, dan kalau ada, yang kedua dari teman-teman yang offline yang hadir pada kesempatan hari ini. Monggo silakan untuk yang tatap muka dulu ya. Pak siapa disebutkan ya, dari mana dan namanya? Monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Gunawan Muhammad. Tema kita mewujudkan petugas ukur yang berakhlak, Pak. Saya sangat setuju sekali kita sebagai petugas ukur ASN harus mempunyai 3 pilar: melayani, profesional, dan terpercaya. Melayani masyarakat dengan sopan, santun, berakhlak, profesional, itu saya sangat setuju sekali, Pak. Nah, permasalahannya siapa yang kita layani ini, Pak? Kebanyakan dari pemohon kita di BPN itu, mayoritas itu bukan pemohon langsung, Pak. Dengan kata lain adalah calo. Kayaknya saya, untuk pribadi saya, kayaknya untuk melayani dengan hati, ramah, segala macam, untuk seorang calo itu, bagaimana itu, Pak? Maka saya minta kepada Bapak arahan, petunjuk, dan ajari saya untuk tetap ikhlas gitu, Pak. Hampir bisa kita katakan dari 20 pemohon di kantah saya, kantah Kota Depok, Pak, mungkin 2-3 orang itu pemohon langsung, dan sisanya itu semua bisa dikatakan calo, Pak. Gitu. Dan yang bikin saya mirisnya itu, mereka mencari makan, mencari uang, rezeki di kantor kita, tapi apabila ada sanggahan, ada kritikan, ada hal-hal yang jelek tentang kantor kita, pasti nyalahin BPN. Kenapa sih Pak ngurus BPN, ngurus sertifikat kok lama, kok mahal? Ibu ngurus ke siapa? Ke si A. Gitu Pak. Jadi kami pun sebagai ASN untuk menerapkan hal-hal yang Bapak paparkan tadi ke mereka, kayaknya tidak ikhlas gitu loh Pak. Ajari saya gimana caranya kami agar tetap profesional, melayani profesional dan terpercaya Pak. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa? Indrayanto dari Kota Depok. Kedua, Mas Henry, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Moderator, yang saya hormati Pak Staf Ahli. Saya ingin menanyakan Pak, dalam kaitannya dengan core values akuntabel dan nilai lembaga terpercaya, petugas ukur itu di lapangan dihadapkan pada kerumitan Pak, baik itu di internal maupun di eksternal. Di internal itu petugas ukur mempunyai target yang cukup besar, yang cukup signifikan, baik itu untuk kegiatan rutin maupun PTSL, Pak. Di luar itu, di eksternal, petugas ukur sesuai dengan kemarin ada materi tentang dari Pak Joko, hakim ad hoc itu, Pak. Petugas ukur juga berhadapan dengan resiko-resiko hukum, baik itu perdata, administrasi, kemudian sekarang juga masuk ke pidana umum maupun tipikor. Kira-kira nih Pak, gimana caranya nih petugas ukur ini bisa menjadi bagian dari reformasi birokrasi Kementerian Agraria, sekaligus melindungi dirinya sendiri atau melindungi dirinya sendiri dan profesinya dari tantangan-tantangan baik internal maupun eksternal tersebut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Henry. Yang pertama dari Mas Indrayanto, pertanyaannya siapa yang harus dilayani gitu kan? Yang harus dilayani di situ, sedangkan di situ ada calo kan gitu ya. Itu yang pertama mungkin Pak itu. Yang kedua Mas Henry kaitan dengan petugas ukur, apakah seperti apa nanti reformasi birokrasi supaya petugas ukur itu tidak kena APH? Mungkin aja Pak. Monggo Pak, silakan. Ya, makasih untuk pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Indrayanto ya, ya dari Depok. Ini memang betul di hampir semua kantah ya, 90% yang datang itu adalah yang diberi kuasa. Yang tadi istilah lainnya barangkali calo gitu ya. Sementara cuma 10% yang betul-betul masyarakat datang ke kita. Nah ini memang ya saya bisa memahami ya,
Artinya calo atau yang diberi kuasa ini biasanya kan mendapat keuntungan yang cukup lumayan gitu ya. Sementara kalau kita salah sedikit, telat sedikit, mereka marah-marah, mereka mungkin posting di media sosial dan lain sebagainya. Sementara kita sebagai ASN kadang-kadang tidak sebanding dari segi rezeki tadi ya. Nah ini dari sisi bahwa itu apa yang ngeselin atau bikin apa tadi istilahnya, bikin nggak respect gitu ya, saya bisa paham. Tapi barangkali kita harus balik pola pikir kita ya. Yang pertama, sebenarnya masyarakat itu memberikan kuasa itu sebagian besar kemungkinan ya, ini masih kemungkinan karena harus kita teliti juga kalau mau yang akurat. Ini karena kerumitan yang ada di kita. Mungkin terkait dengan persyaratan yang lumayan susah atau terkait harus datang ke sana dan lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat di dunia swasta gitu ya, semua kan sudah serba mudah, serba online dan lain sebagainya. Nah, tapi kita juga menuju ke sana. Jadi salah satu faktor kenapa masyarakat banyak memberikan kuasa ke pihak lain, ini juga sebenarnya karena itu tadi. Saya yakin salah satunya itu. Nah, tapi yang kedua, kita ini juga ke depan akan bertransformasi ke sana. Kita tahu sekarang ini untuk beberapa layanan ini sudah full online. End-to-end online, dari mulai awal ngirim berkas sampai nanti menerima hasil, ini sudah online, tidak perlu datang ke kantor, bahkan tidak perlu ketemu dengan petugas kita. Nah, ke depan tentunya ini juga akan kita kembangkan. Nah, memang tentunya ini bertahap karena juga beberapa hal, apalagi seperti pengukuran ya. Pengukuran ini tentunya akan sulit kalau end-to-end akan online. Tapi setahu saya dengan permen yang baru ini juga sudah mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi dalam kita melakukan pengukuran dan pemetaan. Dan di situ kalau nggak salah ada juga yang namanya elektronik kadaster ya, gitu ya. Nah ini juga sudah diakomodir. Ini saya kira juga bagian dari transformasi kita menuju era digital. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Indrayanto, dunia sudah berubah ya. Jadi kita sekarang memang harus harus fokusnya itu kepada masyarakat, bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik. Masyarakat di situ antara lain juga termasuk dunia usaha, baik itu usaha yang investor-investor besar maupun UKM. Karena kalau itu tidak kita layani dengan baik, tadi saya sampaikan, negara kita tidak akan kompetitif. Kalau negara kita tidak kompetitif akan selalu kalah dengan negara lain, maka kesejahteraan kita dan seluruh masyarakat juga akan tertinggal. Nah, jadi kita mindset kita ini harus diputar, kita harus betul-betul melayani masyarakat. Bahwa di situ ada yang ambil untung, ini barangkali berproses karena sekarang ini masih istilahnya era peralihan gitu ya, dari katakanlah zaman dulu menjadi zaman ke depan yang barangkali serba digital. Nah yang terakhir yang saya sampaikan seperti yang sering juga disampaikan oleh Pak Menteri, memang menjadi ASN dan juga pejabat publik sekarang ini sangat berbeda. Jadi kalau 20 tahun yang lalu barangkali menjadi ASN ini merupakan privilege kata Pak Menteri. Banyak keistimewaan kita sebagai ASN. Tapi yang sekarang ini memang itu tadi, sudah tugasnya berat, volumenya banyak, ada salah kita kena. Sementara dari segi kesejahteraan barangkali juga ya katakanlah masih belum seperti yang kita harapkan. Tapi saya kira pemerintah juga ke depan akan terus memperbaiki ini, termasuk kesejahteraan kita, dan salah satu yang dijadikan alat untuk itu adalah RB kita. Jadi alhamdulillah RB tahun kemarin kita nilainya sudah 75,01. Dengan adanya kenaikan itu,
Kalau sudah di atas 75, kita berhak mengajukan tukin 80%. Nah, sekarang sedang dalam proses, mudah-mudahan ini bisa nanti kita disetujui, sehingga kesejahteraan kita juga sedikit banyak akan ada peningkatan. Jadi sekali lagi, merespon tadi yang disampaikan oleh Pak Indrayanto, sekarang ini memang yaitu zamannya sulit bagi ASN ya, tapi kita ya harus siap, karena zaman sudah berubah. Kalau kita masih dengan mindset yang lama, kita akan digilas oleh zaman itu sendiri. Yang kedua, dari Pak Henry ya. Ya. Ini terkait dengan petugas ukur yang sebenarnya juga mirip-mirip ini ya. Di satu sisi tugas kita banyak sekali, apalagi dengan kantong-kantong yang PTSL-nya banyak ini ya, yang mungkin dikerjakan oleh ASN semua ini. Walaupun nggak ASN toh kita juga quality control kita juga gitu ya. Ini kerjaannya kita sangat banyak, sementara resiko kita sangat tinggi. Nah ini juga berproses ini Pak Henry. Saya kira sekarang ini mulai pelan-pelan juga dari aspek hukum kita juga akan terus perbaiki. Tapi memang tidak bisa seketika ya. Barangkali salah satu roadmap kita yang tadi saya paparkan, kita akan menuju ke stelsel positif. Ini barangkali juga salah satu hal yang nanti barangkali mengurangi risiko ya. Tapi memang ya ini masih dalam proses. Karena stelsel positif ini kan nanti harus bisa lengkap, harus diumumkan dan lain sebagainya. Sementara pekerjaan tugas-tugas pengukuran kan jalan terus ya. Tapi saya bilang ya ini salah satu langkah. Nah yang lain barangkali dengan perbaikan peraturan perundangan, dengan UCK yang kemarin dengan berbagai turunannya, dan tentunya dengan reformasi birokrasi di segala bidang termasuk di sektor APH gitu ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang ini semakin hari akan semakin diperbaiki, sehingga hal-hal yang barangkali sebenarnya bukan merupakan tindak pidana, atau katakanlah kalau tugas-tugas kita ini kan sebenarnya lebih ke tugas-tugas administrasi negara gitu ya. Ini tidak dilarikan ke pidana. Nah ini tentunya ini merupakan PR kita bersama, dan khususnya barangkali di aparatur penegak hukum ya. Tapi dari kita saya kira sebagai semangat kerja kita harus bisa berubah, bisa melayani masyarakat dengan baik. Mudah-mudahan nanti di sektor yang lain juga akan ada perbaikan. Kalau Pak Menteri saya pernah nonton YouTube-nya dengan Deddy Corbuzier itu ya. Jadi sebenarnya kalau satu hal yang baik, ini nanti bisa semacam itu menular kepada banyak orang. Tapi memang dibutuhkan semacam jumlah yang sudah cukup banyak gitu ya. Nah demikian juga untuk hal-hal perbaikan yang kita lakukan ya. Ini juga nanti akan menular kepada seluruh ASN kita. RB ini juga akan menular ke semua sektor termasuk juga ke APH dan semuanya. Nah mudah-mudahan itu yang terjadi. Sekali lagi ini memang bukan sesuatu yang bisa kita perbaiki secara instan, tapi memang butuh proses. Yang penting sekali lagi zaman sudah berubah, kita juga harus berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Mungkin itu yang bisa saya respon. Baik Bapak, terima kasih. Mbak Helga masih ada waktu? Izin waktunya habis Pak untuk sesi Pak Gunawan. Oh ya, baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas paparannya dan materinya. Mudah-mudahan teman-teman petugas ukur dan kami semua yang ada di sini dan yang ada di online mendengarkan paparan Bapak dan bisa menjadikan satu pijakan, satu pedoman untuk ke depan bahwa pelayanan itu harus profesional dan terpercaya. Aplaus buat Bapak staf ahli. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andos Gunawan Muhammad MPA atas pemaparan materi pada sesi ini. Dan materi akan kita lanjutkan dan kami persilahkan kepada Bapak Yoga Suwarna STMT MN dari Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang
dengan materi sinergi petugas ukur dan petugas Puldadis dalam pendaftaran tanah. Ya. Ya, terima kasih Pak. Dan moderator pada sesi ini oleh Bapak Henry. Kami persilahkan kepada Bapak Henry untuk memandu pada sesi ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Henry, Pak Yoga. Saya akan memoderatori acara materi yang siang hari ini. Sebelum dimulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan resume singkat Pak Yoga. Pak Yoga adalah saat ini menjabat sebagai Kasubdit Pendaftaran Tanah dan Ruang. Lahir di Garut tanggal 9 Juni tahun 1975. Pangkat dan golongan beliau adalah pembina 4A dengan pendidikan terakhir di Civil dan Environmental Engineering University of Miyazaki di Jepang, Pak ya. Sebelum menjadi Kasubdit di sini, beliau menjabat sebagai kepala kantor di Mamuju dan kepala kantor di Kabupaten Polewali Mandar. Materi siang ini yang akan dibawakan oleh Pak Yoga adalah terkait dengan sinergi antara petugas ukur dengan kegiatan Puldadis yang merupakan koordinasi sehari-hari yang dilaksanakan oleh petugas ukur, yang saya kira akan menjadi materi menarik. Tidak berlama-lama, waktu dan tempat kami sediakan untuk Pak Yoga. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Henry, Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan di Hotel Marriott ataupun yang hadir di lewat Zoom. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur. Sedianya beliau yang akan menyampaikan materi ini. Tapi karena pada saat yang bersamaan ada rapat dengan KPK, jadi beliau meminta saya untuk menyampaikan materi tentang sinergi petugas ukur dan petugas Puldadis dalam pendaftaran tanah. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena ini waktunya sudah menjelang istirahat ya. Lanjut, Mas. Ya, secara definisi, saya kira mungkin kita semua sudah paham terkait pendaftaran tanah, bahwa pendaftaran tanah itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Asasnya kita semua paham, itu harus sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Dasar hukum dimulai dari UPA, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja yang masih baru, Undang-Undang 11 tahun 2020, kemudian PP 24, ada PP 18 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, sarusun, dan pendaftaran tanah, kemudian 397 Permen 6 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap,
Kemudian yang masih baru, ya ini Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2001 tentang perubahan ketiga Permen 397. Tujuannya sendiri tentunya untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum kepada pemegang hak, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Kemudian untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Lanjut. Ini terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Saya kira ini kita sudah paham semua ya terkait poin-poin yang kita laksanakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Mungkin kita skip aja, lanjut Mas. Nah, pelaksanaannya dalam pendaftaran tanah ini ada pendaftaran tanah pertama kali, ya, kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP 1061. Itu kegiatannya meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik atau pengukuran dan pemetaan, ya, yang merupakan tugas dan fungsi teman-teman semua yang hadir di sini. Kemudian pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Kemudian ada dua macam pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadis. Sistematik ini yang menjadi tugas kita bersama ya dalam menyelesaikan pekerjaan kita sampai tahun 2024 sesuai dengan roadmap. Jadi di dalam pendaftaran tanah secara sistematik ini dari sekian banyak tahapan yang kita perlu perlu kita perhatikan adalah terkait dengan pengumpulan data fisik dan yuridis. Kemudian pemeliharaan data pendaftaran tanah, ini saya kira juga sama ya, kita juga sudah paham. Jadi kalau ada perubahan data yuridis, perubahan data fisik, semua kan melibatkan dari teman-teman di bagian fisik dan yuridis. Kalau fisik mungkin ada pemecahan, ada pemisahan, penggabungan ya. Kalau di yuridis nanti ada peralihan, ada jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dan perusahaan, dan lain-lainnya. Lanjut. Peran petugas ukur dalam pendaftaran tanah sistematis, ini saya sekilas saja, karena saya yakin teman-teman semua juga di sini mungkin semuanya terlibat ya dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis PTSL ya. Ada yang bertugas di sini sebagai wakil ketua bidang fisik, di mana tanggung jawabnya adalah melakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah yang terkait dengan data fisik, membantu ketua panitia adjudikasi PTSL dalam pemeriksaan data fisik bidang tanah, membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan, kemudian juga bertugas memeriksa sengketa apabila ada sengketa mengenai batas dan luas tanah, meneliti daftar tanah dan memeriksa luas, memeriksa peta dan surat ukur, inventarisasi masalah khususnya mengenai data fisik bidang tanah, kemudian membuat laporan kegiatan secara berkala, mengontrol pengukuran batas tanah, kemudian bersama-sama dengan Wakil Ketua Bidang Yuridis menyiapkan pelaksanaan pengumuman. Kemudian menyiapkan peta pendaftaran, dan atas nama, ini bukan Kepala Seksi Infrastruktur lagi ya, jadi sudah Seksi Survei dan Pemetaan ya, menandatangani peta bidang tanah dan surat ukur atau menandatangani peta bidang tanah yang dibuat oleh survei kadastr berlisensi untuk penggunaannya. Kemudian kalau petugasnya sendiri, petugas fisiknya sendiri, tugasnya jelas ya, melakukan pengukuran batas bidang tanah secara kadastral, harus ada dokumen gambar ukurnya, kemudian melaksanakan pemetaan bidang tanah pada peta pendaftaran, membuat peta bidang tanah, menjalankan prosedur dalam KKP, kemudian menandatangani gambar ukur, kemudian dalam hal kegiatan pengukuran dan pemetaan oleh pihak ketiga, maka survei kadastr berlisensi yang menandatangani peta bidang tanah untuk pembuatannya. Dan
menyampaikan peta bidang tanah kepada Ketua Panitia Adjudikasi. Lanjut, Mas. Nah, kalau pengumpul data yuridis, karena kita di sini bicara tentang sinergi antara petugas ukur dengan petugas Puldadis dalam pendaftaran tanah. Peran petugas pengumpul data yuridis dalam pendaftaran tanah sistematis, tugasnya itu yang pertama mengumpulkan data yuridis, meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan. Nah, di sini tadi saya sempat mencatat dari Pak Direktur, Pak Agus tadi, ada yang disebut dengan joki pengukuran ya. Nah, ini juga kita berharap di Puldadis juga tidak ada joki, karena biasanya mungkin kalau dari pengalaman teman-teman di lapangan pada saat turun ke lapangan, khususnya dalam kegiatan PTSL, petugas Puldadis ini tugasnya bukan cuma di lapangan, tapi mereka juga mengerjakan tugas-tugas rutin di kantor. Jadi ada peluang mereka untuk mungkin ini belum pernah ada istilahnya joki Puldadis ya, tapi mereka menitipkan pengumpulan data yuridis itu bisa ke aparat desa setempat atau lewat malah pengukur. Jadi pengukur kadang ada yang menjadi juga joki Puldadis. Jadi sekalian ukur, sekalian mencarikan data yuridis. Itu juga kejadian, dan itu tentunya karena kita sesuai yang tadi Pak Gunawan juga sampaikan, kita harus profesional, ya kita harus menjalankan tugas kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tentunya di sini kita harus melakukan sinergi yang baik antara petugas ukur fisik dengan Puldadis. Makanya tadi sampaikan juga bahwa meskipun tugas pengukur itu sebagai pengumpulan data fisik, tapi Bapak juga semua harus paham juga terkait dengan aspek yuridis ya. Karena begini, pada saat kita turun ke lapangan, mau pekerjaan itu rutin, mau itu PTSL, masyarakat itu taunya kita ini orang BPN. Taunya yang dia hadapi, oh ini saya mengurus tanah tuh lewat Bapak, lewat teman-teman di sini semua. Jadi dia nggak melihat, oh ini kan petugas ukur, saya harus mengumpul dari saya. Mereka bisa melihatnya, oh ini orang BPN, saya ngurus lewat ini. Makanya kalau ada hal-hal permasalahan, petugas ukur itu jadi duluan di depan, karena biasanya mereka yang langsung lebih sering berinteraksi, berkomunikasi dengan pemohon atau dengan masyarakat ya. Kembali ke tugas Satgas Yuridis, di samping mengumpulkan data yuridis, kemudian petugas yuridis juga berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan, memeriksa riwayat tanah, membuat daftar bidang tanah yang tadi adjudikasi, membuat laporan pekerjaan secara berkala, menyiapkan pengumuman data yuridis, inventarisasi sanggahan kalau ada sanggahan, kemudian menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian, dan sama melakukan input kegiatan ke dalam aplikasi KKP. Lanjut. Sinergi petugas ukur dan Puldadis ya, dalam pendaftaran tanah. Jadi fungsinya itu yang pertama itu untuk percepatan dalam rangka penyelesaian pencapaian target pendaftaran tanah. Kedua itu untuk sinkronisasi data hasil pengumpulan fisik dan pengumpulan data yuridis. Ini penting. Kenapa? Karena petugas Puldadis ini mereka bisa bekerja kalau sudah ada data fisiknya. Kalau belum ada data fisiknya, mereka sulit bekerja. Bisa bekerja, tetapi kita nanti akan kesulitan untuk menyambungkan berkas fisik, berkas yuridis yang dikumpulkan dengan data fisik yang diukur oleh teman-teman pengukur. Jadi pengalaman saya dulu pernah di kantor pertanahan, pada saat petugas fisik jalan masing-masing dengan petugas yuridis, secara kuantitas cepat. Mengukur hari ini dapat sekian puluh bidang dari satu tim, kumulatif sampai 1 minggu, 1 bulan, sudah tinggi pencapaiannya kuantitasnya. Puldadis pun demikian. Tapi pada saat disambungkan data antara Puldadis dengan fisik ini yang jadi masalah. Karena mereka bekerja masing-masing, tidak melakukan sinergi. Nah, sinergi ini yang dibutuhkan. Makanya tim
adjudikasi, yang PTSL khususnya, tim itu sebetulnya bertanggung jawab keseluruhan pada saat turun ke lapangan. Mereka juga memastikan bidang tanah yang diukur dengan yuridis yang akan diambil itu nyambung. Jangan sampai masyarakat itu berpikir saya sudah menyerahkan berkasnya, saya sudah lengkapi permohonannya. Dia nggak tahu berkasnya mungkin sudah masuk, tapi bidang tanahnya tidak terukur. Kenapa? Karena tidak ditunjukkan di lapangan. Sementara petugas ukur bekerja di lapangan pasti berdasarkan penunjuk batas. Yang mana ditunjukkan batasnya, itu yang diukur. Petugas Puldadis di lain sisi, nah bekerja mungkin di tempat yang lain, di kantor lurahnya, kantor desanya. Nah dia belum tahu nih, yang membawa berkas masuk ke dalam ini, tanahnya sudah diukur apa belum, sudah dipasangi tanda batas, sudah dicek di lapangan apa belum, dia nggak tahu. Dia cuma menerima saja, melihat, oh ya buktinya ada, bukti kepemilikannya ada, persyaratannya lengkap, identitasnya ada, pajaknya ada. Nah itu yang dia lihat. Akhirnya dia melihat, oh saya sudah mengumpulkan berkas yuridis sekian ratus bidang, sekian puluh bidang dia laporkan. Tapi pada itu kan belum nyambung dengan fisiknya. Nah ini yang perlu kita sinergikan di sini. Kemudian fungsi yang ketiga itu memberikan kepastian data terkait berkaitan dengan informasi objek dan subjek dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Sinergi petugas ukur dan Puldadis ini tentunya dapat dilakukan dengan ketentuan yang pertama, bahwa petugas ukur dan petugas Puldadis ini dibekali peta kerja yang sama. Nah ini yang jadi concern atau perhatian kita ya. Jadi saya harapannya tentunya dari teman-teman fisik dari sejak awal turun ke lapangan sudah membekali diri dengan peta kerja, dan peta kerja ini harus diketahui atau di-sharing dengan petugas Puldadis. Nah, yang perlu juga diperhatikan bahwa petugas Puldadis ini kan background-nya bukan dari teknis ukuran. Kadang mereka ada yang tidak bisa membaca peta. Nah, ini harus dilakukan pembekalan. Ini perlu diberikan pembekalan kepada petugas Puldadis supaya mereka bisa tahu bagaimana cara membaca peta kerja. Dengan kita membawa atau menggunakan peta kerja yang sama, tentunya kita harapannya sinergi ini berjalan dengan baik. Kemudian pengumpulan data fisik dan yuridis ini dilakukan oleh satu tim, itu tadi ya sudah sampaikan. Kemudian pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang tanah dapat mengoptimalkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Nah ini juga pihak ketiga ini banyak yang mungkin kontrolnya perlu diperkuat ya, diperketat di kita terkait dengan pekerjaan pihak ketiga ini, supaya data mereka ini yang mereka lakukan pengukuran itu bisa kita gunakan untuk melakukan pemberkasan dari sisi yuridis. Karena jangan sampai mereka orientasinya kan hanya mengejar mengejar kuantitas saja. Mereka mungkin nggak berpikir kualitas. Yang penting saya punya target 10.000 bidang, saya punya target 20.000 bidang tercapai. Tapi pada saat data itu kita gunakan untuk mencari pemberkasan, data-data pihak ketiga yang kita ambil contoh sudah jadi backlog sekarang, kita setengah mati mencari berkas yuridis ini. Di mana nih bidang ini di lapangannya itu siapa yang kuasai, yang punya ini kesulitan petugas Puldadis untuk mencari. Nah itu kan jadi beban kita semua, jadi beban instansi kita. Kemudian pengumpulan data yuridis harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa kelurahan agar data yuridis peserta PTSL dapat dikumpulkan secara kolektif pada satu tempat yang telah ditentukan. Oke, kemudian menetapkan jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis dan satgas fisik dalam kurun waktu yang sama. Dilakukan secara bersama pada waktu dan tempat yang sama. Penyelesaian pencapaian target lebih efektif, efisien. Nah, ini dilakukan di beberapa kantah, di antaranya di Karawang dan Lamongan. Nah, jadi pada saat petugas ukur turun ke lapangan, kan biasanya petugas ukur nih bergerak lebih cepat duluan dari petugas Puldadis. Nah, ini kalau kita mau bekerja lebih efektif dan efisien,
sinergi ini perlu dibentuk. Jadi yuridis dengan fisik ini harus turun bersama-sama dalam waktu yang sama dan di tempat yang sama. Jangan fisiknya pergi ke desa A, yuridisnya pergi ke desa B. Nanti kita setengah mati pada saat pengolahan data di kantor. Harus sama satu tim. Kemudian dalam hal Puldasik dan Puldadis dilakukan dalam waktu yang berbeda, masing-masing Satgas memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan Puldasik. Nah, ini dipersilahkan seperti itu, tapi resikonya mungkin lebih berat kerja kita di belakangnya. Pada saat fisik sudah selesai di suatu desa, kemudian mereka pindah ke desa yang lain atau kelurahan lain, baru datang tim Puldadisnya. Pada saat ada permasalahan batas bidang, kita kan harus manggil lagi orang fisik ini. Nah, ini yang jadi kendala nanti pada saat kita mau melakukan integrasi ya data antara fisik dengan yuridis. Kemudian dalam hal Puldasik dan Puldadis dilakukan oleh Puldatan, ya partisipasi masyarakat, Satgas Fisik dan Yuridis melakukan supervisi terhadap proses dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Puldatan. Kemudian dimungkinkan Satgas Fisik dan Yuridis atau ASN ini dibentuk menjadi petugas Puldatan, pengambilan data fisik dan yuridis dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama dan memudahkan integrasi. Nah ini kurang lebih poin-poin yang perlu kita pikirkan modelnya ya. Jadi sinergi ini, kalau kita lihat contohnya tadi Kabupaten Karawang dengan Lamongan, realisasinya tinggi. Jadi Karawang dengan Lamongan ini targetnya besar, tapi mereka bisa mencapai realisasi yang cukup besar karena mereka bisa mensinergikan kegiatan pengukuran dan pengumpulan data yuridis secara efektif dan efisien. Saya kira mungkin itu dulu Pak Henry yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga atas paparannya. Singkat, padat, dan jelas Pak ya. Dari paparan Pak Yoga, saya sedikit menyimpulkan bahwa tim Puldadis seharusnya bersinergi dengan tim Puldasik di lapangan, bekerja sama, kemudian melingkan kedua data, baik data yuridis maupun data fisik. Cuman memang di lapangan banyak kendala yang terjadi. Oleh karena itu saya membuka sesi pertanyaan sekitar 10 menit saja buat teman-teman di offline maupun online. Karena di online nampak belum ada yang raise hand. Kalau ada yang ingin bertanya di Zoom, silakan raise hand. Saya buka sesi buat yang di ruangan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Silakan Pak Harto. Terima kasih. Saya ketika PTSL kedua ya, itu tahun 2018 ya. Sebelum dimulai itu pernah diundang rapat oleh Pak Dirjen IK, Pak Adi, diminta atau ditanyakan bagaimana kalau teman-teman SKB ini juga diberi tugas untuk mengumpulkan data yuridis. Apakah sanggup sesuai harapan Pak Menteri, biar sekali turun jalan, sekali efektif gitu kan. Karena waktu 2017 itu banyak, bahkan 2016 itu banyak kendala teman-teman yuridis itu terbatas tenaganya. Kita pernah beberapa kali uji coba itu antriannya begitu panjang. Dan terbukti ternyata sampai tahun terakhir pun proses yuridis memang selalu tertinggal daripada pengukuran fisik. Memang perlu prosesnya berbeda, mungkin perlu analisa berkas dan seterusnya ya, termasuk juga kesulitan mengumpulkan data yang diminta. Nah, ketika itu kami bilang begini ya, kalau memang itu ditugaskan pada kami sebetulnya teman-teman yang sejak tahun 98 rezim Permen PMNA 298 sanggup saja karena selama ini kita sudah menjalankan itu, memeriksa berkas dari pemohon dan seterusnya.
Akhirnya kita diajak rapat lagi dengan Pak Dirjen Hubungan Hukum, waktu itu masih Pak Agus apa? Pak Agus ya. Dan saya ingat waktu itu Pak Sunrizal masih menjadi apa ya? Belum jadi belum jadi irjen. Beliau datang juga dari Biro Keuangan. Termasuk juga IPAT waktu itu diundang juga. Dan di forum itu tidak terjadi kesepakatan apa-apa karena Pak Agus waktu itu menyimpulkan, Pak Dirjen menyimpulkan bahwa ini perlu pembicaraan lebih lanjut. Ketika pembicaraan awal memang dari teman-teman Biro Hukum itu hubungan hukum itu keberatan karena mungkin itu bukan tupoksinya ya. Tapi sebetulnya kalau hanya mengumpulkan berkas bukan persoalan ya, bukan persoalan mendasar, toh nanti ada petugas yang menganalisa itu teman-teman dari hukum karena keterbatasan orang saja. Dan dalam pelaksanaan memang beberapa kantor melakukan inovasi dengan merekrut atau melibatkan aparat desa untuk mengumpulkan itu. Dan berlanjut ke proyek yang Bank Dunia, World Bank ini. Sekarang teman-teman kasihan betul karena di lapangan banyak sekali kendala. Dan salah satunya adalah persoalan pengumpulan berkas ini. Karena harus nyambung tadi. Jumlah berkas yang nyambung dengan bidangnya itu harus sama kalau mau dibayar. Nah, ini juga menjadi problem teman-teman di lapangan. Nah, pertanyaannya mungkin lebih mendasar pada perencanaan. Bagaimana proyek itu dulu didesain? Kok kesannya kok dipaksakan harus keluar produk berupa sertifikat yang sebetulnya itu belum siap untuk diproses lebih lanjut. Nah ini menjadi pertanyaan. Memang di sisi yang lain jadi problem tersendiri karena masyarakat tidak akan mau diukur atau mengumpulkan berkas kalau tidak jadi sertifikat kan, itu memang dilematis. Tapi memang menurut hemat kami perlu ada terobosan agar masyarakatnya dengan sukarela mau diukur, dengan senang hati, bidangnya mengumpulkan berkasnya juga mau, meskipun tidak ada jaminan pada tahun itu sertifikat langsung jadi. Nah ini memang perlu terobosan. Dulu sebelum ini berlangsung, kita sering diskusi bahwa apakah perlu dibuat sistem H-1. Jadi H-1 maksudnya satu tahun sebelumnya itu sudah diukur semuanya, kemudian tahun berikutnya baru proses sertifikasi dengan tadi pengumpulan berkas-berkas. Itu juga menjadi kendala juga karena apa? Karena asas yang diminta harus dipenuhi di proses administrasi pensertifikatan tanah itu juga banyak yang tidak bisa dipenuhi karena misalnya soal kontradiktor delimitasi. Yang harus didatangi, harus ditandatangani, dan seterusnya. Nah itu banyak juga yang tidak bisa dipenuhi. Intinya adalah ide yang kemarin disampaikan oleh Pak Doni bahwa perlu payung hukum untuk menyelesaikan, multi-years maksudnya. Perlu payung hukum yang sifatnya multi-years untuk menyelesaikan kebutuhan Kementerian ATR BPN ini untuk menyelesaikan peta desa lengkap. Menurut kami itu sudah tepat. Jadi bagaimana menyelesaikan seluruh bidang tanah mendata seluruh bidang tanah di satu desa itu, baik yang K4, K1, K2, K3 itu semua terdata, tapi memang perlu ada mekanisme agar tidak harus dikejar dalam 1 tahun itu selesai. Kalau nggak selesai dilanjutkan tahun berikutnya. Dan mungkin juga perlu termasuk pembiayaannya perlu dibuat apa sistemnya reimburse atau apa, sehingga teman-teman yang tadi dikeluhkan bahwa produk teman-teman ini kurang berkualitas, itu justru diperbaiki atau disempurnakan di mekanisme ini, yang kemarin oleh Pak Doni sebagai Sesdirjen disosialisasikan ya, termasuk Pak Agustin. Menurut hemat saya itu terobosan yang cemerlang, tinggal bagaimana nanti pengaturan mekanisme pembiayaannya. Karena orang
metani atau mencari K4 di lapangan agar semuanya tuntas itu bukan perkara yang mudah. Jadi yang tadi disampaikan sinergi itu menurut hemat saya memang harus sampai ke level mendasar. Jadi kerjasama kolaborasi itu tidak sebatas hanya bersifat proyek, tapi harus sampai pada outputnya yang berkualitas tadi. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur Tata Ruang tadi, harapan bahwa Peta Bidang bisa menjadi basis layanan OSS itu bisa tercapai. Kuncinya tadi semua bidang tanah yang di desa itu semua sudah lengkap dan sudah valid, dan tentu sudah tidak ada lagi cerita, oh ini tidak sesuai sertifikat fisiknya, itu sudah dirapikan. Nah ini menurut hemat saya perlu perencanaan yang matang, dan kami usul ini kalau bisa diuji cobanya itu dalam skala kecil dulu, berdesa gitu. Kalau itu sukses baru per kecamatan. Jangan, kalau sekarang kan pendekatannya dari pusat semuanya bareng gitu. Artinya begitu tidak berhasil ya banyak sekali korbannya. Yang konon katanya sudah lengkap pun ternyata di desa itu masih banyak yang enklave. Yang tidak mau diukur lah, karena di luar kota lah, dengan berbagai macam alasan. Intinya tidak tercapai. Kemarin saya dapat melihat ada laporan bahwa sudah ada 700 sekian yang sudah desa lengkap. Saya terus terang tidak yakin itu betul-betul lengkap. Karena bisa jadi fasos-fasum, tanah-tanah aset pemerintah atau aset pemerintah daerah, tanah negara itu bisa jadi juga sebetulnya belum semuanya terpetakan. Padahal visi yang disampaikan Kapudastin Pak Virgo itu adalah tanpa kecuali semua persil. Mau ada taman, dia berupa jalan, saluran, semua itu ada NIP-nya dan semua terinventarisasi dengan baik. Nah ini menurut hemat saya perlu kerja keras, perlu perencanaan yang matang menurut saya. Dan kami dari mitra, ya, kalau memang dianggap mitra BPN, kami siap untuk berurun rembuk bagaimana mencari solusi itu. Karena kita sudah menyaksikan gitu bahwa BPN mengerjakan sendiri itu ya kewalahan gitu, dan tuntutan 2025 harus beres itu menurut saya hanya menjadi isapan jempol semata kalau tidak tadi yang disampaikan Pak Gunawan, kolaborasi itu kata kuncinya adalah kolaborasi. Menurut hemat saya itu dari sana perencanaan yang matang Pak. Kalau ini tidak ada keterbukaan, tidak ada niat untuk kolaborasi menyelesaikan, menurut hemat saya berat sekali. Terima kasih Pak, itu Pak. Mungkin tanggapannya gimana? Pak Harto, atas pertanyaannya. Minta tanggapan aja. Tentang terobosan Pak. Silakan direspon Pak, langsung. Baik, terima kasih Pak Harto. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Harto ini memang realitas Pak ya, realitas kita yang kita hadapi ini sekarang ini. Sinergi ini kita butuhkan, kenapa? Karena kita punya misi ya untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di Indonesia. Target kita, roadmap kita sampai 2024 harus selesai dengan kalkulasi sekarang ini 126 juta bidang ya. Itu harus selesai di 2024. Nah, yang jadi masalah mungkin apakah itu nanti bisa tercapai atau tidak, ya perlu kesungguhan dari kita untuk melaksanakannya. Yuridis ini pada prinsipnya mereka tuh bisa bekerja, bisa mencari berkas, bisa mengumpulkan data yuridis sepanjang data fisiknya memang bisa kita cari di mana posisinya, siapa pemiliknya. Nah, produk dari PTSL ini kan sudah jelas dibuat dalam klaster-klaster ya. Ada K1, ada K2, ada K31, K32, K33. Nah, kalau tadi ada penyampaian bahwa terlalu dipaksakan, mungkin sebetulnya kita harus melihat secara jernih bahwa yang disebut produk atau output dari PTSL, produk SHAT. SHAT itu bukan melulu harus dalam bentuk sertifikat.
Jadi K2, K31, K32 itu juga dihitung sebagai produk SAT. Dia tidak terbit sertifikat karena alasan-alasan tertentu. Kedua, karena dia masih dalam sengketa, dia belum bisa kita berikan haknya. Kemudian K31 masih ada yang belum dipenuhi, misalnya tidak mau membuat pernyataan berhutang BPATB atau masuk wilayah peta PIB itu, kemudian K32 juga sama. Nah, sampai K32 ini jelas selesai Pak, produk SHT. K33 inilah yang jadi problem kita sebetulnya. K33 ini secara logika mungkin pada saat tim pengukur di lapangan melakukan pengukuran itu harus teridentifikasi, bukan hanya batas fisiknya, tapi siapa yang punya, siapa yang berhak di sana. Makanya kemarin kalau saya nggak salah kutip ya dari Pak Direktur, Pak Tri, sempat menyampaikan supaya K33 ini nantinya harus tetap dilengkapi dengan data yuridis. Karena kan sebetulnya setiap bidang ini paling tidak pada saat pengukur turun ke lapangan dia harus bisa mengidentifikasi ini punya siapa. Oh punya Pak Abdul, mana KTP-nya? Harus ada, informasi itu harus ada, paling tidak harus diketahui. Jangan sampai kita mengukur bidang yang si subjeknya tuh kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan hasil pengukuran kita kalau yang punya saja nggak tahu siapa orangnya. Batas-batas ditujukan apakah kita bisa pertanggungjawabkan secara administrasi, secara hukum, yang kita ukur bahwa betul adalah punya yang bersangkutan. Jadi prinsipnya memang tidak harus jadi sertifikat, tapi semuanya bisa teridentifikasi. Yang memenuhi syarat, ya diterbitkan sertifikatnya. Kalau belum, paling tidak nih yang namanya K33 ini bisa diketahui siapa nih subjeknya, siapa yang punya. Jadi petugas Polda di sini, dia bisa tahu, oh saya harus ngejar kemana. Ada KTP-nya Pak, ini. Oh saya harus bisa ke rumahnya, saya bisa hubungi siapa. Supaya pencapaian Poldadis bisa gap-nya tuh makin diminimalkan. Kalau sekarang kan jauh sekali nih gap-nya nih, sampai berapa juta perbedaan itu ketiga yang belum dicarikan atau dilakukan pemberkasan. Nah ini mungkin PR kita bersama. Jadi bukan hanya di pengukuran, tapi juga dengan Poldadis. Makanya kita butuh sinergi ini. Nah sinergi ini mungkin formulanya tiap orang lain-lain, tiap kantor lain-lain. Tapi prinsipnya tuh tim ini harus bekerja sama. Jadi fisik dengan yuridis ini jangan memegang ego sektoral masing-masing. Harus dia mau sharing data. Yang fisik mau sharing data ke yuridis, yang yuridis juga sama sharing data ke fisik. Supaya apa? Kita bisa memaksimalkan pencapaian target PTSL ini. Kemudian tadi sudah disampaikan ya terkait K33, kemudian masyarakat yang harusnya, nah ini juga kesulitan kita mungkin begini, masyarakat di lapangan itu ada yang tidak mau diukur, tapi di lapangan masih bisa diidentifikasi, bisa diukur. Nah, pada saat bisa diukur, masyarakatnya tidak mau, karena mungkin ada target juga kita harus mengejar fisik, harus jadi desa lengkap, jadi kelurahan lengkap, akhirnya terukur juga. Nah ini juga harus kita kita lakukan kontrol kualitas yang lebih baik. Jadi intinya kalau dari pesan Pak Dirjen kemarin kan kita ada permohonan untuk melakukan revisi ya, pergeseran target SHT. Intinya itu jangan sampai kita membuat atau menciptakan K33 yang baru, backlog yang baru. Kenapa? Karena K33 ini nanti jadi PR kita bersama, bukan cuma PR di Poldadis, pengukuran juga pasti ditagih. Ditagihnya apa? Ada 1000 bidang K33 misalkan. Dan ini harus dipastikan bidang per bidang
masalahnya apa, kenapa tidak bisa diambilkan data yuridisnya. Petugas yuridis tidak mungkin bekerja sendiri, pasti dia nanya ke pengkur, ini gimana nih NIB sekian, punya Pak siapa ini, kok bidangannya ada, tapi orangnya nggak ada. Ini harus bisa dijelaskan, satu persatu, bidang per bidang. Karena itu pasti ditanyakan, kenapa nih K33 dari tahun sebelumnya belum bisa ditindaklanjuti di tahun ini. Kalau tahun ini kita menabung lagi K33, makin banyak di tahun selanjutnya PR yang harus kita selesaikan. Nah inilah mungkin semangatnya supaya kita bisa melakukan sinergi kerjasama yang baik antara pengukur dengan Puldadis. Contoh yang bagus tadi sudah saya sampaikan ada di Kabupaten Karawang dan Lamongan. Mereka punya target yang besar, tapi mereka bisa memaksimalkan pencapaian SHT-nya. Saya kira itu Pak Henry yang bisa saya tanggapi, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Yoga. Sehubungan dengan waktu yang sudah habis juga Pak, mungkin akan kita tutup saja. Mungkin ada sepatah dua patah pesan terakhir Pak sebelum kami tutup. Baik, terima kasih. Kalau dari saya mungkin karena background saya juga sebetulnya pengukuran sama. Jadi saya lebih melihat begini, kita tuh harus bekerja sebagai tim. Jadi jangan merasa saya kan pengukur. Puldadis ya urusannya mereka lah, saya nggak perlu tahu. Tapi paling tidak bantu. Kita bekerja dalam satu tim karena orang luar BPN ini, masyarakat ini melihat pada saat bertemu dengan baik itu pengukur atau misalkan dari surveyor kadasar itu mereka, oh ini dari BPN, oh ini orang BPN, saya ngurus lewat bapak ini. Dia nggak tahu, oh ini petugas pengukur, oh ini petugas Puldadis, mereka nggak tahu masyarakat. Mereka taunya, oh ini orang BPN. Karena mereka taunya saya punya tanah, saya punya berkas bukti kepemilikan, saya mau bermohon sertifikat, saya ketemunya dengan si A. Nah, kebanyakan yang berinteraksi dengan masyarakat yang langsung itu kan kebanyakan pengukur. Jadi lebih banyak pengukur yang dikenal oleh masyarakat. Nah, kita perlu di sini sinerginya itu supaya apa? Jadi tidak perlu mengkotak-kotakan diri kita. Oh, saya pengukur ini Puldadis, enggak. Tapi sinergi itu dibutuhkan untuk apa? Mencapai tujuan kita bersama supaya target yang sudah dicanangkan oleh pimpinan kita bisa kita selesaikan. Kita tentunya tetap berharap 2024 apa yang menjadi roadmap kita ini bisa diselesaikan, Pak. Di 2024 selesai semua pendaftaran tanah 126 juta bidang. Tentunya yang terbit sertifikat tadi saya sampaikan yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat tentunya harus ada perjelasan bidang per bidang. Karena kita datang ke setiap bidang yang kita ukur, kita datang ke setiap orang yang memiliki tanah itu. Saya kira itu Pak Henry, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf apabila ada ucapan saya yang keliru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Beri aplaus dulu Pak. Karena Pak Yoga ini memang latar belakangnya di bidang survei Pak ya, lama di bidang survei sebelum menjadi Kakan tuh, kemudian sekarang berada di Direktorat Pendaftaran Tanah dan Ruang. Harapan kami, harapan kesulitan petugas ukur yang dihadapi di lapangan dengan Puldadis mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kebijakan Pak di PHPT nantinya. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk sesi siang ini dengan Pak Yoga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.